terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya pesan, Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Ketika kami datang ke tempat ini, kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami mau dengar firman-Mu karena hanya firman yang bisa menguatkan kami. Firman yang bisa memberikan tuntunan kami. Bahkan firman ini akan memerdekakan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa sharing firman tempat ini ya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup yang berdampak ya. Hari ini, nah kalau bisa nanti ditayangin PowerPoint-nya ya. Saudara percaya bahwa kehidupan di dunia ini seperti Rasul Paulus berkata ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalaupun kita hari ini masih diberi kesempatan hidup, artinya hidup itu harus berbuah ya. Hidup harus berdampak, menghasilkan buah. Nah, hari ini kita percaya bahwa setiap kita pasti ngalami yang namanya masa sukar ya. Ada orang yang masa sukar dalam keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, banyak hal. Ada banyak orang yang hari-hari ini mau jual aset belum laku-laku. Lihat keadaan semakin bertambah sulit. Tapi kita percaya bahwa hidup yang berdampak itu terlihat bukan saat zona nyaman. Kita bisa memberikan buah kepada Tuhan, itu pada waktu kita zona nyaman, kita ini sulit dikendalikan. Tapi waktu kita ngalami masalah, ya saya percaya bahwa seperti seorang Yusuf, walaupun direkakan yang jahat, apa dampak yang saudara bisa baca dari kehidupan seorang Yusuf? Adalah ketika direkakan yang jahat, dia tetap punya hati yang mengampuni. Ya. Itu yang kita pelajari, makanya setiap kita ini pasti punya sesuatu yang kita tangkap. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan juga. Ya, hari-hari ini kenapa orang bisa melihat kehidupan saya? Karena orang lihat sama halnya ketika disakiti bisa ngampuni. Saudara melihat kehidupan Ayub, apa dampak yang saudara tangkap dari kehidupan Ayub? Ayub adalah seorang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah tahu jalan hidupnya. Amin. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu sudah tahu jalan hidup. Jadi hari ini kita percaya, tidak usah bingung dengan masalah. Bahkan Paulus dan Silas, apa yang saudara tangkap ketika mereka di dalam penjara, mereka tetap bisa memuji, menyembah Tuhan. Apa kehidupan kita yang hari ini perlu? Nanti saya bahas 3 hal ya. Yuk kita lihat ayatnya terlebih dahulu di 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 4. Dan 1 Tesalonika 3 nanti lompat 12 dan 13. Yuk kita baca sama-sama terlebih dahulu. Supaya jangan ada, apa saudara? Bisa ditayangin firmannya supaya kita bisa belajar terlebih dahulu sebelum buka PowerPoint-nya. 1 Tesalonika, nah ini. Ayat yang ketiga, yang sebelumnya. Supaya jangan ada orang yang apa saudara? Goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk berapa banyak kita di masa yang susah ya. Sukar makin sukar. Tuhan tuh mau kita berdiri di atas iman. Orang benar itu bukan melihat fakta. Faktanya susah.
Gak ada orang yang bilang gini, aduh sekarang ini kok cari uang mudah. Ada yang seperti itu hari-hari ini termasuk orang kaya sekalipun. Orang hari-hari ini kalau ketemu saya apalagi orang yang punya usaha. Mereka rata-rata bilang gini, cari uang makin susah. Dulu mau untung rasanya 10%, 20% itu gampang. Sekarang boro-boro. Hidup aja bisa BEP, cuman bisa cukup gaji karyawan itu aja sudah untung-untung saya masih punya tabungan. Loh itu orang kaya loh saudara. Perusahaan raksasa itu kalau sudah bisa nutup operasional aja mereka sudah bersyukur. Tapi pada kenyataannya boro-boro, kadang-kadang masih minus, nutup operasional enggak cukup, masih ngambil tabungan sampai berapa lama tabungan kita mau dikuras. Masa susah, tapi firman Tuhan tuh enggak pernah salah. Supaya orang-orang itu jangan goyah imannya. Berikutnya yang keempat. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ya, itu yang pertama. Makanya hidup yang berdampak itu yang pertama adalah jangan goyah imannya. Justru hari-hari ini iman itu harus diperkuat. Semakin kenyataan makin susah, iman itu harus semakin naik. Tapi realitanya waktu susah imanmu makin tenggelam. Sehingga apa? Sehingga saudara tidak lihat Tuhan itu bergerak. Saya percaya bahwa Tuhan selalu berkata buat setiap kita, jadilah menurut imanmu. Bukan jadilah menurut kesusahanmu, enggak. Tapi ketika iman kita tidak bekerja apa-apa, Tuhan itu sulit melakukan mujizat. Berikutnya kita lompat ayat 12 dan 13, 1 Tesalonika. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jujur, akhir zaman itu kasih banyak orang semakin tawar. Orang semakin jahat. Pada kenyataannya, firman Tuhan itu mengajarkan buat setiap saudara dan saya, kasih itu harus semakin bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang. Yang jadi pertanyaannya, kalau orang baik sama kita baik, ya kita bisa memberi kasih berlimpah. Karena ada keuntungan, ada balasannya. Tapi yang jadi pertanyaannya, kalau kita sudah baik sama orang tidak baik sama kita, apa yang kita lakukan dengan hukum kebenaran? Kasihilah sesamamu manusia, ya, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ada enggak orang yang melukai dirinya sendiri? Enggak pernah ada. Itulah gambaran kasih. Bahkan di akhir zaman ini Tuhan mau buat setiap kita, kasih itu harus makin melimpah. Apapun yang diperlakukan orang mau makin tambah jahat, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau berdampak buat dunia yang kasihnya semakin tawar, semakin jahat, orang akan semakin raja tega. Lihat kalau saudara baca di sosmed, ya serem kan? Akhir zaman anak bisa bunuh orang tua. Orang tua bisa bunuh anak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan manusia, tapi kita sebagai anak Tuhan. Yuk ayat 4:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya apa? Ada perintah lagi.
tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Hari-hari ini 3 hal, yuk buka PowerPoint-nya. Apa yang Tuhan mau lakukan buat setiap saudara dan saya hari ini, kita lihat hidup yang berdampak. Bukan ini, hidup yang berdampak. Nah ini, yang pertama, iman jangan goyah saat kesusahan. Yang kedua, kasih yang bertambah-tambah, berkelimpahan terhadap bukan hanya pilih-pilih, kalau kamu baik, ya aku baik. Tapi ini buat orang jahat, saya tidak mau mengasihi. Ada batas waktunya. Ini bukan orang yang mau dibuat Tuhan berdampak. Kalau kita hari ini sebagai terang dunia, kita harus tunjukin. Dunia boleh hari-hari ini ya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kita hari ini sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap akan memberikan hati yang mengasihi. Bahkan berlimpah. Orang berlimpah produksi kasih itu karena memang di dalam hati kita, Allah adalah kasih. Dan benih ilahi di dalam hidup kita, itu pasti hati yang selalu mengasihi. Makanya perlu dicek and recheck. Kalau kita jadi orang Kristen, tiap hari baca firman, tiap hari ketemu Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saudara tidak punya hati yang mengasihi, berarti tanda tanya, tanda seru. Setiap hari kita ketemu siapa? Orang kalau ketemu orang yang sabar, jadi sabar enggak saudara? Jelas. Tapi kalau orang ketemu orang yang suka marah, bawaannya pasti suka marah. Nah yang jadi pertanyaannya, banyak orang Kristen ya katanya ketemu Tuhan tiap hari, doa tiap hari, baca firman tiap hari, hadir ibadah tiap hari. Tapi hatinya sulit mengasihi. Sementara pribadi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Ini yang perlu tanda tanya saudara. Ya, yang ketiga, hidup tidak bercacat dan kudus sampai kedatangan Yesus. Sudah, responmu sebagai orang benar itu jangan goyah. 3 hal, yuk kita lihat satu persatu. Iman yang jangan goyah, saya ambil di 1 Yakobus 1 ayat 2. Yuk kita lihat Yakobus 1 ayat 2, kita baca terlebih dahulu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Berapa banyak orang waktu mengalami masalah bertubi-tubi, orang berkata apa? Sial, malang nasibku, apes. Sementara Tuhan berkata kacamata Tuhan, waktu imanmu tidak boleh goyah di tengah kesusahan, ya ini anggap kebahagiaan. Kenapa? Karena setiap masalah yang terjadi itu adalah salah satu cara Tuhan. Ya, kalau saudara baca di firman Tuhan, bagaimana firman berkata kalau kita waktu jatuh itu akan menghasilkan ketekunan. Bahkan ketekunan itu akan menghasilkan nanti kedewasaan rohani. Makanya kita hari ini jangan sampai kalau kita ngadepi masalah, kita mau iman kita ndak goyah melihat masalah. Saudara harus menganggap semua yang terjadi dalam hidup kita itu tetap ada di dalam perencanaan Tuhan. Bu, tapi kesalahan saya bangkrut karena saya serakah, saya investasi enggak tanya Tuhan. Oke, kita semua pasti punya kesalahan. Manusia itu tetap manusia yang punya kelemahan. Bukan yang hari ini ya tanpa bisa melakukan suci selamanya enggak. Kita tidak ada yang kebal dosa. Makanya firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Ketika kita mulai jauh aja dari Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, kalau misalnya saya khotbah terus, saya enggak punya kehidupan pribadi sama Tuhan, enggak mungkin saya bisa punya karakter yang baik. Saya cuman pinter khotbah, tapi belum tentu saya bisa melakukan firman. Orang mau melakukan firman itu bukan perkara yang mudah, karena waktu saudara mau melakukan firman, iblis selalu datang. Ketika kita hari ini nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, nggak punya rasa cinta sama Tuhan, lebih baik dengar suara hati. Coba kalau saudara lagi diserempet orang di jalan. Kalau kita nggak punya rasa cinta sama Tuhan, kita mungkin merasa enggak salah. Begitu orang maki kita, kita pasti maki orang lain. Mungkin orang lain kita enggak salah, kita dipotong orang yang motong jalannya kita mereka buka mata misalnya, ngatain kita, matamu di mana? Jujur, respon kita apa? Waktu hari-hari ini, pasti kita juga akan marah, matamu sendiri. Nah jujur, tapi orang yang punya kedekatan sama Tuhan, dia akan punya penguasaan diri yang baik. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan, artinya lebih taat kepada perintah Tuhan. Amin. Nah hari ini kita tahu bahwa kalau kita mengalami masalah, itu senyata-nyata hanya untuk menghasilkan ketekunan dan kedewasaan rohani kita. Makanya jangan menganggap yang namanya hutang itu sial. Semua masalah, kalau kita mau punya iman yang kuat, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Bu, direkakan orang yang jahat, kok disuruh menganggap kebahagiaan? Pikiran kita simpel. Kalau Yusuf bisa berkata, engkau memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan memakai rekaan yang jahat itu untuk rekaan yang baik. Amin. Bu, direndahkan orang kan enggak enak, dihina. Enggak apa-apa. Anggap kebahagiaan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di tanganku, maka aku akan mengangkat engkau. Berarti waktu orang merendahkan saudara, Tuhan mengangkat saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Pikiran Kristus itu harus ada. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak berkata gini, apes lagi, sial lagi. Doa pagi, siang, malam, hasilnya nihil. Sementara tetangga saya pergi ke Gunung Keramat, cepat kaya. Nah ini, kalau kita ikut Kristus, targetnya bukan cepat kaya. Kalau pergi ke Gunung Keramat, memang cepat kaya. Ikut Kristus itu targetnya bukan kekayaan, tapi kanya itu karakter kita. Kalau ikut dunia memang kanya kekayaan, tapi ikut Kristus target utamanya itu karakter kita. Makanya anggap kalau kita lagi ngalami jatuh dalam berbagai masalah, itu supaya menghasilkan ketekunan dan kedewasaan rohani. Bukan kekayaan dan kesuksesan, tapi ketekunan. Orang benar itu bisa enggak saudara? Karakter kita dirubah dalam sekejap, enggak bisa. Saya bisa hari ini jadi orang yang belajar terus karakter Kristus, belum merasa sempurna. Orang tanya, Bu masih bisa marah? Oh marah saudara. Kalau sudah capek marah. Tapi ingat, setelah marah saya mulai ingat, oh ya orang marah enggak boleh lebih dari matahari terbenam. Cepat-cepat saya memulihkan hati. Yang saya marahi, saya ngomong sorry ya, tadi saya emosi. Belajar loh, sampai hari ini saya belajar saudara. Tidak ada yang namanya orang benar itu punya karakter serupa Kristus, itu instan, tidak ada saudara. Diperlukan ketekunan dari hari ke hari untuk mematikan daging. Kenapa? Karena waktu engkau berusaha sabar, iblis bilang gini, kurang ajar, kurang ajar. Itu pekerjaannya iblis. Yang kedua, yuk
Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 14 dan 15. Lihat ya apa yang dikatakan Yahasiel bin Sakaria, ya seorang Lewi yang dihinggapi roh Tuhan, itu berkata kepada rakyat Raja Yosafat waktu menghadapi peperangan Bani Amon, Bani Moab. Mereka mungkin berkata, Tuhan mungkin tidak bisa menghadapi laskar yang begitu kuat. Mungkin hari ini tantangan kita rasanya kemampuan kita sudah tidak punya. Saudara menghadapi hutang yang besar. Saudara menghadapi angsuran jatuh tempo yang besar. Saudara menghadapi realita yang ada di tangan saudara serba sedikit. Sudah serba sedikit. Sementara di depan kebutuhanmu bukan serba sedikit, serba besar. Kita mungkin dalam keadaan takut. Nah ini berita sukacitanya. Yuk baca berikutnya. 15. Dan berseru, camkan hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Apa yang dikatakan? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jujur, kalau menghadapi raksasa, semua kita pasti takut loh menghadapi hari esok. Kita lihat hari-hari ini aja kita semua lihat Tuhan mampu enggak? Mampu enggak? Kuat enggak? Bisa enggak? Ini pertanyaan yang sering kita pikirkan di masa-masa sukar. Kita mungkin hari ini sudah enggak bisa apa-apa. Banyak orang sudah habis-habisan. Berapa saat khotbah saya mungkin 1 bulan yang lalu. Saya ngomong di khotbah saya gini. Buat kita yang membuat kita panik. Dulu hutang 10 juta. Ya. Tuhan selesaikan. Tapi Bu, sekarang hutangnya 100 juta. Bebannya 10 kali lipat. Otomatis 10 kali lipat stresnya luar biasa. Dulu 10 juta masih enteng Bu Eli. Sekarang saya punya hutang 100 juta. Itu berarti tingkat kesulitannya 10 kali lipat. Karena 10 kali lipat lebih besar ya dari hutang saya yang dulu. Tapi saya ngomong, di mata Tuhan buat kita tingkat kesulitannya 10 kali lipat. Tapi buat Tuhan semuanya, tidak ada yang namanya lipat-lipat. Mau 100 kali lipat, mau 1000 kali lipat. Di mata Tuhan tetap sama. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhan bilang gini, kamu mesti tahu. Kuasaku itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Masalahmu boleh berubah, tambah parah. Bu, tambah berat Bu. Tuhan bilang, it's okay. Kalau aku yang berperang, kuasaku tidak pernah berubah dan bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Makanya sekarang kita jangan sok lebih pinter dari Tuhan. Tuhan tahu tingkat kesulitanmu hari ini yang menurut ukuran manusia engkau sudah tidak mampu. Tapi buat Tuhan, Tuhan berkata jangan terkejut, itu tadi. Yang pertama berbahagia. Saudara yang nggak bisa bahagia hari ini saudara salah besar. Hari ini semakin kau tidak bisa bahagia di tengah masalah yang besar, iman itu tidak akan muncul-muncul. Imanmu cuma timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Up and down. Orang up and down Yakobus 1 ayat 6-7 yang cuma diombang-ambingkan on off ya, timbul, tenggelam. Firman Tuhan berkata apa? Engkau tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Daripada cuman on off tidak dapat sesuatu, lebih baik saudara harus hari ini. Apapun yang terjadi, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan menyertai dan Tuhan akan berperang hari ini buat saudara dan saya.
Amin, tepuk tangan buat kemuliaan. Makanya bahagia aja. Bu, utang besar bahagia. Sekarang kita juga susah juga nggak punya solusi. Coba saudara pikir dengan susah saudara bisa punya solusi? Teman saya loh sampai ngomong, kita waktu kumpul-kumpul ngomong-ngomong tentang masalah, kita ketawa saudara. Saya bilang gini, makanya orang itu jangan sedih. Sedih itu rentetannya bukannya masalah jalan keluar. Orang sedih pasti sakit. Ya kan, hati yang gembira baru obat yang manjur. Kalau sedih, sakit. Habis sakit apa? Stres dulu ya. Oh sedih, stres, sakit. Habis sakit, stroke. Terus saya bilang, habis stroke apa? Teman saya langsung jawab, selek. Ah iya benar juga. Selek itu mati ya saudara. Saya bilang, saya ketawa. Oh iya ya, jadi hidup ini jangan 5S, jangan 5L saudara. Letih, lesu, loyo, lungles, lemas. Itu enggak boleh. Orang benar itu standarnya, yuk kita bahagia. Bukan karena kita merasa masalah kita semua baik. Kita bahagia karena kita tahu kita punya Tuhan yang pasti akan berperang buat saudara dan saya. Amin. Kita tahu Tuhan tuh punya kuasa. Kita hari ini nggak bisa apa-apa, tapi kuasa Tuhan tetap menyertai saudara. Amin. Nah berikutnya, yuk kita lihat 2 poin lagi kita selesai. Bagaimana hari ini yang kedua yaitu kasih yang bertambah-tambah. Jadi kalau saudara mau lihat hidup berdampak, ya hidup kita berdampak. Iman itu enggak boleh on off, sudah. Imanmu enggak boleh banyak takut, enggak boleh banyak kaget-kaget di hari ini. Kaget boleh, ikut Tuhan tuh kayak jet coaster, ngeri-ngeri sedap. Ya, ada seorang ibu yang waktu itu bersaksi dan dia cerita gini. Dia sama suami pelayanan, ya bahkan pelayanannya itu sudah jam terbangnya juga tinggi. Dia bergumul tentang anak. Bertahun-tahun suami istri ini berdoa minta anak. Ya, 15 tahun saudara, akhirnya si istri ada tanda kehamilan ya, setelah dicek ke dokter positif. Mereka senangnya luar biasa, bahkan sudah kesaksian di mana-mana. Bahwa Tuhan menjawab pergumulan mereka 15 tahun. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu bulan ke-5, si istri ini ngalami keguguran. Wow, sementara ya menurut teman-teman rekan pelayanan mereka bilang gini, semua teman rekan pelayanan saya tidak ada yang berani tanya satupun. Karena mereka tahu bayangan kecewanya kayak apa. Orang sudah setia, bergumul 15 tahun, dapat pergumulan mereka dijawab, ternyata cuman pengharapan palsu. Mungkin sebagai manusia kita bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan enggak mau kasih, enggak usah icipilah. Ini membuat kita lebih kecewa. Ya, tapi saudara tahu jawaban suami istri ini waktu kesaksian. Mereka ketika sesudah mengalami keguguran. Ini jawaban yang orang punya iman yang luar biasa. Ya, dia berkata, hari ini sekalipun kami cuman dititipi di dalam kandungan istri saya. Belum sampai melihat anak kami lahir. 5 bulan setelah itu keguguran. Tapi iman kami kepada Kristus tidak akan goyah. Kami memilih, tepuk tangan. Nah ini iman yang luar biasa. Dan dia bilang gini, kami memilih tetap percaya. Walaupun kami tidak mengerti kenapa sesuatu yang dianggap baik buat kami Tuhan ambil kembali. Tapi iman kami tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan semua ini harus terjadi? Karena kami tahu bahwa kehendak Tuhan selalu jauh lebih baik daripada kehendak kami. Wow. Orang yang dengar itu sampai netesin air mata, saudara.
Tidak menyangka bahwa ini yang Tuhan cari, iman di akhir zaman. Amin. Yang kedua yuk baca Roma 12 ayat 17-18. Roma 12 ayat 17 dan 18. Nah, kasih yang semakin dimunculkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi satu orang. Bagi orang yang baik, semua orang termasuk mertua yang galak, ya, termasuk orang yang nyakiti hidupmu bertahun-tahun, orang tetangga, teman dekat, ipar, pasangan, anak yang berontak sekalipun, Tuhan berkata jangan pernah membalas. Justru perintah Tuhan, lakukan, ini waktunya engkau praktek firman. Kapan mau praktek firman, membalas yang jahat dengan yang baik kalau tidak ada orang jahat. Kita justru Tuhan bilang gini, loh kapan lagi waktunya kamu mau praktek firman? Sekarang ini. Jahatnya dicoret, malah lakukan yang baik. Istri-istri yang tadinya jengkel sama suami, tidak bisa bales. Ya saya punya loh jemaat yang suatu kali ada seorang ibu yang telepon saya malam-malam. Dia bilang gini, Bu, suami saya itu gemuk, badannya besar kayak raksasa. Sementara saya kalau ditinju aja, saya babak belur Bu Eli. Dan apa yang saya lakukan, saya saking jengkelnya sama manusia satu itu. Saya tidak bisa bales. Kalau bales nanti saya digampar, saya pasti kalah. Yang saya lakukan Bu Eli, sikat giginya tadi pagi saya pakai kosek WC Bu Eli. Saya kosek seluruh rumah, toilet sambil ngomong rasain. Dan saya bilang, apa yang kamu lakukan itu ndak ada punya nilai. Apa yang kamu lakukan sekalipun kamu beribadah, berdoa, baca firman. Siapa yang tepuk tangan hari ini? Iblis. Kemuliaannya buat siapa? Iblis. Iblis bilang, anaknya Tuhan Yesus. Minggu rajin beribadah, Senin, Selasa berdoa, baca firman, tapi beri kemuliaan buat aku. Saya cuma bilang hati-hati. Berikutnya yuk kita 18. Sedapat-dapatnya, nah itu. Kalau hal itu bergantung kepadamu, apa saudara? Dengan yang baik, semua orang. Berarti kalau nanti pulang ketemu musuh, tidak usah buang muka. Ya, hidup berdamai. Urusan dia mau disapa, apa kabar Shalom. Kalau dia buang muka, it's okay. Yang penting kita sudah melakukan firman. Jadi jangan sampai kita hari ini hidup damai. Siapa yang lagi tidak ngomong sama suami istri, mulai diajak ngomong. Yang tidak ngomong bertahun-tahun dengan mertua, segera selesaikan. Karena kalau kita mau hidup berdampak, saudara harus bisa melakukan 3 hal ini. Balas jahat, tidak membalas yang jahat, lakukan yang baik, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Bu, saya tidak pernah terima yang baik. Tidak apa-apa. Lah firman Tuhan berkata, semakin banyak memberi yang baik, itu semakin engkau berbahagia. Amin. Berarti hidup kita bahagia enggak? Kalau pasangan kita selalu memberi yang jahat, tapi kita selalu memberi yang baik. Berarti kita orang yang berbahagia loh di mata Tuhan. Kenapa? Kalau pasangan kita enggak bisa memberi yang baik, Tuhan yang menggantikan upahnya, memberi yang baik buat saudara dan saya. Tepuk tangan. Yang terakhir, pemain musik boleh segera siap-siap. Nah, bagaimana hidup yang tidak bercacat dan kudus? Ya, yuk kita lihat di Matius 10 ayat 28. Hari ini lihat,
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa dan tubuh di dalam neraka. Saya kemarin pelayanan di penjara, orang penjara itu ketawa saudara. Karena saya bilang ini, siapa yang hidup takut akan Tuhan gitu ya. Mereka bilang, iya saya gitu ya. Terus saya tanya, siapa yang hidup lebih takut mana? Hidup takut tidak punya uang atau takut Tuhan? Mereka langsung jawab jujur, takut tidak punya uang. Nah ini ketahuan saudara. Jujur, padahal kalau uang itu tidak bisa membawa kita binasa loh. Saudara, hari ini hidupmu, rumahmu RSSS. Tapi hidupmu takut akan Tuhan. Kita punya ganti rumah yang jauh lebih besar. Yang ada di dalam kekekalan selamanya. Tapi kalau hidupmu tidak takut akan Tuhan. Ini yang paling bahaya. Berikutnya, yuk kita lihat. Yohanes 3, Efesus 1 ayat 4, buka dulu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa saudara? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Berikutnya buka Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hari ini saudara dan saya, cek hidupmu jadi orang Kristen 50 tahun. Sudah enggak? Kita ini jadi ciptaan yang baru. Dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sampai hari ini belum jadi orang marah, dari dulu sampai sekarang ya suka marah. Dari dulu suka maki orang, ya suka maki orang. Itu berarti kita belum dilahirkan kembali. Kalau kita jadi ciptaan baru di dalam Kristus, hidup kita juga pasti berbeda. Orang akan bisa melihat, iya ya, orang ini ikut Kristus semakin hari semakin sabar. Semakin hari hidupnya semakin rendah hati. Semakin hari hidupnya semakin lemah lembut. Lah kalau dalam hidup saudara orang bilang ya memang orang Kristen. Tapi amit-amit kelakuannya, amit-amit. Nah ini tidak ada dampaknya saudara. Makanya hari ini yuk saya rangkum 3 hal. Jangan banyak kedegilan. Orang degil itu artinya hari ini keraskan hati menerima teguran firman. Orang kalau keras hati tidak mau terima teguran firman, hidupmu akan cacat terus. Hidupmu akan sulit untuk hidup menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, jangan banyak cacat. Ya, orang cacat itu gimana saudara? Hari ini tidak sempurna, 9 buah roh itu. Saudara percaya 9 buah roh itu dalam kehidupan sehari-hari saudara harus lakukan. Yang ketiga, jangan banyak kebocoran. Bocor apa aja? Bocor mulut. Ya, suka marah itu bocor mulut. Suka ngomong yang negatif. Hidup kok susah, hidup apes. Suka maki orang, itu bocor mulut. Bocor hati. Suka nyimpen kepahitan, suka nyimpen perkataan orang, tawar hati. Bocor apa lagi? Pikiran. Pikiranmu suka hari ini firman Tuhan berkata, pikirkan yang baik, yang manis. Tapi saudara mulai mikir, jangan-jangan bangkrut, jangan-jangan susah. Nah ini tidak boleh. Makanya hari ini kalau kita mau hidup berdampak, mulai hari ini jangan jadi orang yang degil. Firman teguran, iya Tuhan. Jangan kalau dengar firman, nih buat kamu. Ya, yuk bangkit berdiri. Kita semua mau merubah saudara. Ya, setiap kita memang namanya aja sekolah. Orang sekolah itu enggak langsung pinter. Ya, tapi mau diajar enggak jadi murid.
Setiap kali dengar firman, saudara mulai buka hati saudara. Saudara mulai tahu cacatnya di mana sih selama ini hidupku. Aku ini sampai sekarang masih banyak kekurangan. Tuhan tahu kita mungkin tidak bisa jadi orang satu hari bisa berubah saudara. Kadang-kadang kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tahu mengakui kelemahan, aku mau berubah Tuhan. Aku tidak mau jadi orang degil. Setiap kesalahan aku mau akui dan aku mau tinggalkan semuanya. Amin. Apa yang bocor, yang cacat, yang bocor, saudara sendiri yang tahu. Orang lain mungkin tidak tahu. Setiap kali orang lain lihat saudara sok rohani, ya shalom gitu. Yang tahu kehidupan kita sehari-hari hanya Tuhan. Ada satu ayat yang bagus. Tadi pagi saya baca ayat ini. Ibrani 4 ayat 13. Bisa dibantu multimedia? Satu ayat ini kita baca supaya ayat ini akan membawa kita semua tahu hidup hari-hari ini. Yuk kita lihat. Nah ini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggung. Hari ini semua kita di hadapan manusia kita bisa berbohong. Kita bisa menutupi semua kebocoran cacatnya kita. Orang lain tidak tahu. Saudara mungkin lihat saya, Bu Eli ya, kalau sudah bisa khotbah berarti Bu Eli orang yang baik di mata saudara. Tapi di mata Tuhan, gambaran hidup saya itu semua telanjang terbuka. Suatu kali kalau kita mati, kita semua harus mempertanggungjawabkan. Yang cacat, yang bocor semuanya perbaiki hari ini. Saudara tinggal dalam rumah yang bocor enak enggak? Saudara pasti cepat perbaiki ya. Tapi kalau bocor hati, bocor mulut, saudara kok enggak cepat perbaiki? Yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Hari ini saudara percaya waktu sudah tidak lama lagi. Hidup berbuah, dampak. Selama ini Tuhan itu sudah kasih hidupnya yang terbaik buat saudara. Yang jadi pertanyaannya, sebagai ucapan terima kasih buat karya terbesar, keselamatan yang Dia sudah berikan, nyawa, saudara sudah dibayar lunas. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Jangan hidup hanya sekedar hidup berkati aku, berkati aku, berkati aku. Pernahkah kita berpikir, aku ingin memberkati Tuhan? Bukan dengan uang, bukan dengan pinternya engkau berkhotbah, pinternya engkau nyanyi, pinternya engkau melayani Tuhan. Itu semua gak ada artinya saudara. Kita mau memberkati Tuhan itu dengan persembahan hidup kita yang kudus. Persembahkanlah hidupmu yang kudus, suci, yang berkenan. Mau jadi hidup dampak? Yuk mulai tunjukkan, Tuhan imanku akan berdiri di atas masa sukar. Hari ini aku akan hidup lebih mengasihi lagi. Semua bocor cacatku hari ini Tuhan, aku mau ambil Tuhan, aku mau tinggalkan semua dan aku mau perbaiki dengan firman, hatiku akan terbuka. Yuk kita mau nyanyi satu lagu.